Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah saya beserta keluarga tercinta saya baik-baik saja. Oke, hari ini saya akan bahas tentang ketahui penyebab diare dan cara menanganinya. Oke, kita bahas ya, kita mulai. Oke, seseorang dapat mengalami 3 kali buang air besar atau BAB ya dalam sehari saat terkena diare. Tidak hanya itu, kondisi ini umumnya dialami dengan gejala lainnya seperti kembung, kram atau sakit perut, mules ya, maksudnya kali ya, mual bahkan muntah. Meskipun umumnya penyakit diare dapat sembuh dalam hitungan hari, namun kita tetap harus waspada. Hal ini dikarenakan biasanya seseorang yang mengalami diare akan mengalami buang air besar cair dan mengakibatkan terjadinya dehidrasi yang disebabkan banyaknya cairan yang dikeluarkan oleh tubuh saat buang air dan kurangnya asupan makanan dan cairan. Apa saja penyebab buang air besar cair ini? Yang pertama, infeksi. Penyebab buang air besar cairan atau diare yang cukup sering terjadi adalah infeksi bakteri, virus, dan parasit. Beberapa virus yang dapat menyebabkan diare diantaranya cytomegalovirus atau CMV ya, norovirus, adenovirus, virus hepatitis A, dan rotavirus. Sedangkan bakteri yang menyebabkan diare diantaranya adalah bakteri Salmonella, Shigella, Escherichia coli, serta parasit yang bisa menyebabkan diare adalah amuba penyebab disentri. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit ini biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan atau konsumsi air yang terkontaminasi. Tidak hanya makanan dan airan terinfeksi, diare ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan tidak mencuci makan sebelum atau setelah makan. Oke. Yang kedua, alergi terhadap suatu makanan. Jika seseorang mengalami alergi terhadap suatu makanan, misalnya makanan laut, kacang-kacangan, atau susu, akibat dari alergi ini juga dapat menyebabkan buang air besar cair atau diare. Diare ini disebabkan oleh makanan tertentu tidak dapat dicerna baik oleh tubuh. Kondisi seperti inilah yang disebabkan dengan intoleransi makanan. Yang ketiga, gangguan pencernaan makanan. Gangguan pencernaan. Beberapa gangguan pencernaan bisa juga berdampak pada buang air besar cair atau diare. Beberapa gangguan pencernaan ini diantaranya penyakit celiac, penyakit Crohn, irritable bowel syndrome, atau colitis ulceratif ya. Yang keempat, efek samping dari obat. Antibiotik juga dapat menjadi salah satu penyebab buang air besar cair atau diare ya, sebagai efek samping dari pemakainya. Apalagi jika antibiotik ini digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain antibiotik, obat-obatan lain juga dapat memberikan efek samping buang air besar atau diare seperti antasida, kemoterapi, dan obat antiinflamasi non-steroid atau OAS ya. Tidak hanya efek samping obat, seseorang yang baru saja menjalani operasi pada saluran pencernaan seperti usus buntu, pankreas, hati, kantong empedu, limpa, usus kecil, dan usus besar juga mengalami diare. Jika diare ini dialami setelah mengkonsumsi obat atau menjalani operasi, sebaiknya periksakan segera ke dokter agar penanganannya tepat. Adakah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menanganinya? Perhatikan asupan makanan. Jadi bisa ya kita lakukan dengan alami ya, atau dengan cara menangani terlebih dahulu ya sebelum kita ke dokter, yaitu perhatikan asupan makanan. Saat mengalami BAB cair atau diare, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan bertekstur lunak dan rendah serat seperti daging ayam, telur, atau nasi. Hal ini agar kebutuhan energi tetap tercukupi dan untuk memudahkan proses pencernaan. Selain itu, kita juga dapat mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung probiotik untuk pemulihan diare ya. Saat sedang pemulihan dari diare, disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan pedas, berbumbu tajam, berlemak, berserat tinggi seperti sayur dan buah atau susu. Hindari juga konsumsi minuman berenergi dan berkafein serta mengandung alkohol. Cukup minum air putih ya, agar saat diare tidak terjadi dehidrasi yang disebabkan oleh kurangnya cairan pada tubuh. Cukupilah kebutuhan cairan dalam tubuh setidaknya 2 liter atau 18 air. Disarankan pula untuk meminum minuman elektrolit
khusus diare setelah muntah atau BAB. Oke, tidak berlebihan dalam berolahraga. Saat sedang masa pemulihan diare disarankan juga untuk mengurangi intensitas berolahraga karena terlalu sering berolahraga dapat membuat tubuh lebih cepat lemas dan dehidrasi. Jika ingin tetap melakukan olahraga, konsultasikan pada dokter olahraga apa yang sebaiknya kita lakukan. Jika buang air besar ini tidak kunjung membaik dalam waktu 2 hari atau bahkan muncul gejala lainnya seperti dehidrasi, tinja disertai darah atau berwarna gelap, muntah-muntah, dan tidak nafsu makan sama sekali, segera konsultasikan kondisi ini ke dokter ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan bagar agar tidak terkena diare dan menjaga kebersihan diri dengan makanan yang dikonsumsi. Lengkapi dengan konsumsi Mistika ya, 1-2 kali sehari ya Mistika, atau sesuai kebutuhan. Kandungan buah asai yang ada di Mistika ini ya, dan berbagai buah kaya antioksidan lainnya dalam Mistika dapat membantu mencegah membantu menyehatkan saluran pencernaan ya, membantu memperkuat sistem imun tubuh sebagai antioksidan dan membantu melawan efek negatif dari radikal bebas ya. Oke, 1 botol Mistika ini terdiri dari 730 ml dan manfaatnya sangat banyak sekali dan sangat bagus. Saya sudah membuktikan sendiri dan saya sangat menyukai ini Mistika karena ini favorit saya ya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan untuk penuhi hidup dengan lebih bahagia lah, lebih banyak bahagia. Salam sehat selalu dari saya. Oke, cukup sekian sharing saya hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya atau informasi selanjutnya dan untuk mendapatkan Mistika yang asli bisa hubungi saya Robia Diki 081280973626, dan jangan lupa channel saya di subscribe dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama kali dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.